Battle Through the Heavens, Chapter 1490. Bab 1490, Pertumpahan Darah. Sosok manusia yang muncul di depan Xiao Yan benar-benar terbungkus kabut hitam. Dua mata yang sangat gelap dan padat keluar dari kabut, menyebabkan hati seseorang merasakan ketakutan yang masih ada. Orang misterius ini secara mengejutkan adalah wakil kepala aula jiwa, yang telah campur tangan ketika aliansi rumah langit dibentuk saat itu. Xiao Yan, kamu memaksa Hall of Souls-ku untuk menyerahkan mayat Xiao Zhan. Kabut hitam perlahan beriak saat wajah pucat yang tidak biasa terungkap. Wajah itu tidak tampak tua. Sebaliknya, itu tampak seperti pemuda, tetapi nada yang digunakan pemuda ini sangat menyeramkan. Ini memungkinkan seseorang untuk memahami bahwa usia orang ini jelas tidak seperti yang dia ungkapkan di permukaan. Aku telah mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi pada ayahku, aku akan menyerahkan Tu si Ancient God Jade kepada klanku. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia tidak merasakan ketakutan sedikit pun. Jika seseorang mengungkapkan kelemahan sekecil apapun kepada orang-orang ini dari aula jiwa, orang-orang ini akan meraihnya dan seseorang tidak akan pernah bisa pulih. Meskipun dia terus-menerus mengkhawatirkan keselamatan Xiao Zhan di benaknya, dia tidak mengungkapkan pemikiran seperti itu melalui tindakannya. Jika tidak, orang yang akan menderita adalah ayahnya dan dia. Tidak perlu. Anda mungkin tidak akan diberi kesempatan seperti itu. Aku pribadi akan membawamu kembali ke klan Hun kali ini dan membiarkan kalian berdua bersatu kembali. Senyuman dingin dan acuh tak acuh muncul di wajah wakil kepala aula. Awalnya, klan berencana mengizinkanmu hidup lebih lama. Namun, sepertinya Anda tidak menghargai kesempatan seperti itu. Xiao Yan tidak berkomitmen. Dia terlalu malas untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal kepada wakil ketua ini. Dengan lambaian tangannya, api panas tiba-tiba melesat ke arah lubang besar di bawah. Dia berencana untuk memukuli seekor anjing ketika anjing itu jatuh, jadi dia akan menghabisi Tianzun pertama di tempat ini. Mata wakil kepala Hall of Souls segera menjadi dingin setelah dia melihat Xiao Yan menyerang untuk membunuh di depannya. Dia menjentikkan jarinya dan uap hitam meluncur. Uap hitam berubah menjadi naga hitam yang menelan nyala api. Setelah itu, tangannya yang besar meraih Xiao Yan. Kabut hitam meluncur dari jemarinya ke segala arah. Kabut hitam ini berubah menjadi 5 rantai besar yang bergegas menuju Xiao Yan dengan suara benturan. Jangan berpikir bahwa kamu dapat bertindak sombong hanya karena kamu telah menembus bintang kedua dari kelas Doseng. Anda bahkan tidak layak disebut di depan saya. Petik 2. Keganasan muncul di wajah wakil kepala aula. Kekuatannya adalah Doseng bintang 3 tingkat lanjut, dan dia hanya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan 3 Raja Naga besar dari 3 Pulau Naga. Kekuatan semacam ini benar-benar bisa menghancurkan Xiao Yan. Namun, ekspresi Xiao Yan tetap tenang saat wakil kepala dari Hall of Souls menyerang dengan tajam. Xiao Yan tidak berniat untuk menangani serangan ini. Sebaliknya, dia meraih lubang besar di bawah dari jarak yang sangat jauh. Sebuah tangan api besar muncul di langit dan meraih lubang besar di bawah. Anda mencari kematian? Mata wakil kepala aula berubah suram saat melihat Xiao Yan benar-benar mengabaikannya. Dia tersenyum lebar saat rantai hitam mengelilingi Xiao Yan sebelum tiba-tiba mengencang. Dentang-dentang. Ruang di sekitar Xiao Yan tiba-tiba berfluktuasi saat rantai hitam akan terjalin di sekelilingnya. Aliran spasial yang sangat liar dan penuh kekerasan menyebar. Kekuatan robek yang menakutkan menghancurkan rantai itu. Siapa ini? Intervensi yang tiba-tiba menyebabkan wakil kepala aula merasa terkejut. Matanya buru-buru menyapu saat dia berteriak dengan suara dingin. Kamu juga tidak layak disebut di mata kaisar ini. Suara dingin perlahan terdengar setelah wakil kepala aula mengucapkan kata-kata itu. Wakil kepala aula kemudian melihat sosok cantik proporsional tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan. Dia bisa merasakan tekanan yang relatif padat yang berasal dari sosok ini. Kamu siapa? Ini adalah masalah Hall of Souls saya. Orang luar seharusnya tidak ikut campur, setidaknya Anda terlibat. Mata wakil kepala aula muram saat dia menatap sosok berambut ungu dan menuntut dengan suara yang dalam. Apakah Hall of Souls sangat bagus? Zian mengerutkan bibirnya saat mendengar ini. Dia tampak sangat meremehkan. Selama masa kuat dan makmur suku naga Void kuno, mereka bahkan tidak takut dengan klan Hun.
Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang faksi bawahan klan Hun, seperti Hall of Souls. Xiao Yan telah mengatakan bahwa ia akan mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini. Mata cantik Zian menyapu wakil kepala aula dari aula jiwa ini. Dia sedikit tersenyum dan berkata, "Bukankah tidak apa-apa jika kamu terus bersembunyi di dalam? Mengapa Anda harus keluar dan mencari kematian?" Petik 2. Sombong sekali. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk membunuh saya. Ekspresi wakil kepala aula sangat jelek saat dia berteriak dengan suara dingin. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia mendengar ancaman yang begitu nyata dan merasa diremehkan. Meskipun dia bisa merasakan bahwa Zian adalah seorang ahli yang telah mencapai bintang keempat dari kelas Douseng, dia mungkin tidak akan mati jika mereka benar-benar bertarung. Xiao Yan melirik wakil kepala aula ini sebelum benar-benar mengabaikannya. Dia menggerakkan tangannya, menyebabkan tangan api besar menarik Tianzun pertama dari lubang yang besar dan dalam. Pada saat ini, lengan Tianzun pertama meledak menjadi kabut berdarah saat darah segar menutupi tubuhnya. Bahkan jiwanya telah terluka oleh kemarahan ilahi musim semi kuning dari sebelumnya. Penglihatannya bahkan menjadi sedikit kabur karena tubuh fisiknya dan bahkan jiwanya mengalami kerusakan parah. Mata Xiao Yan dengan tenang mengamati Tianzun pertama, yang tampaknya terluka parah sehingga dia tidak dapat membalas. Tangan apinya yang besar menarik Tianzun pertama, tetapi wajah tua yang kusam itu tiba-tiba menunjukkan keganasan baru ketika Tianzun pertama berada kurang dari 100 kaki dari Xiao Yan. Tubuhnya mulai membengkak. Ledakan. Tubuh yang bengkak baru saja selesai saat Xiao Yan mengepalkan tinjunya tanpa ekspresi. Tangan api besar tanpa ampun menghancurkan Tianzun pertama. Kekuatan yang menakutkan ini menyebabkan tubuh fisik Tianzun pertama meledak. Swoosh! Sebuah cahaya hitam tiba-tiba melesat setelah tubuh fisik Tianzun pertama meledak. Itu dengan liar ditembakkan ke arah wakil kepala aula dari Hall of Souls. Mencoba kabur, Xiao Yan mendengus dingin setelah menyadari bahwa jiwa Tianzun pertama berencana untuk melarikan diri. Jika menyangkut ahli seperti itu, adalah mungkin untuk berubah ke tubuh fisik lain dan terlahir kembali selama jiwa seseorang tidak dihancurkan. Saat itu, dia akan menjadi ancaman besar lagi. Secara alami, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk membiarkan ancaman seperti itu melarikan diri. Jadi dia menjentikkan jarinya dan tangan api besar berubah menjadi jaring api yang membungkus jiwa Tianzun pertama. "Beraninya kamu!" Ekspresi wakil kepala Hall of Souls tenggelam saat melihat upaya Xiao Yan untuk menangkap Tianzun pertama. Dia mengangkat tangannya dan kabut hitam muncul dari lengan bajunya ke segala arah. Kabut hitam menutupi matahari dan meresap ke udara saat menyapu Xiao Yan. "Kamu tidak akan bisa menyerang di depan kaisar ini." Zian dengan dingin tertawa saat wakil kepala aula ini menyerang. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat dan kilau kemasan gelap keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, kilau ini membentuk naga emas besar. Naga itu melebarkan mulutnya dan bertingkah seperti ikan paus besar yang sedang menelan air. Dalam beberapa tarikan napas, naga itu telah melahap kabut hitam bahkan dengan sifat erosi kabut yang sangat kuat. "Suku naga Void kuno," wakil kepala aula jiwa berseru setelah melihat naga emas besar yang dipanggil Zian. "Kembali." Xiao Yan mengulurkan tangannya setelah Zian memblokir wakil kepala aula dari Hall of Souls. Jaring api membungkus jiwa Tianzun pertama. Suhu tinggi yang memancar dari jaring menyebabkan Tianzun pertama mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Segera setelah itu, jiwa terbang kembali dan mendarat di tangan Xiao Yan. Xiao Yan memandangi sekelompok kabut hitam di jaring api di tangannya. Kabut hitam bergejolak sebelum berkumpul di wajah Tianzun pertama. Ada kekejaman yang tak tertandingi mengisi wajah itu. Xiao Yan mengabaikan kebencian Tianzun pertama. Dia menyusut penghalang api dan membentuk botol giok api. Setelah itu, dia menempatkan segel spiritual ke atasnya dan melemparkannya ke cincin penyimpanannya. Karena orang itu adalah Tianzun pertama dari Hall of Souls, dia pasti akan menyadari banyak rahasia. Mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi tentang motif Hall of Souls untuk mengumpulkan jiwa dari mulutnya. Tidak disangka bahwa Anda bahkan dapat meminta suku naga Void kuno untuk membantu Anda. Wakil kepala aula dari aula jiwa tanpa sadar tertawa dalam kemarahan yang luar biasa setelah menyaksikan Xiao Yan menyegel jiwa Tianzun pertama.
Do Seng bintang 4 dapat dianggap sebagai ahli top bahkan di dalam klan Hun. Dia tidak menyangka Xiao Yan bisa mengundang ahli seperti itu kali ini. Namun, Hall of Soulsku bukanlah tempat di mana anak muda sepertimu bisa berubah menjadi pertumpahan darah hanya karena kamu ingin. Wakil kepala aula dari Hall of Souls tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, token giok perak muncul di tangannya. Dia menghancurkan token itu dan fluktuasi spasial yang sangat padat mulai menyebar dengan cepat. Tetapi dia tertegun menemukan bahwa terowongan spasial tidak muncul setelah token spasial rusak. Energi spasial berfluktuasi sejenak sebelum perlahan menghilang. Saya telah menggunakan aliran spasial yang kacau untuk mengelilingi ruang di daerah ini. Tidak ada riak spasial yang dapat dipancarkan. Oleh karena itu, Anda tidak akan dapat memanggil bala bantuan apapun bahkan jika Anda menggunakan token giok spasial. Zian berbicara sambil tersenyum saat dia mengejek wakil kepala aula jiwa, yang ekspresinya berangsur-angsur menjadi jelek. Wajah wakil kepala aula berkedut. Hatinya akhirnya hancur. Kali ini, kelompok Xiao Yan benar-benar telah bersiap. Hall of Souls telah mengejar baik guru saya dan saya selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya membayar hutang itu. Tenang, aku akan merobohkan aula surga, bumi, dan manusia satu persatu. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan janji yang padat saat dia melihat wakil kepala aula jiwa dan berbicara. Xiao Yan, satu-satunya kesalahan yang dilakukan Hall of Soulsku selama bertahun-tahun ini adalah gagal membunuhmu sejak dini. Ini telah memungkinkan Anda untuk mendapatkan kekuatan, tetapi Anda seharusnya tidak bahagia. Meskipun klan Hun saya tidak dapat menyerang Anda karena kesepakatan antara klan kuno, tidak akan lama lagi perjanjian tersebut tidak akan dapat menahan klan Hun saya. Pada saat itu, Anda akan menemukan bahwa klan Hun saya jauh melebihi imajinasi Anda. Petik 2. Wakil kepala aula dari Hall of Souls menghirup udara dalam-dalam. Dia melihat ruang yang hancur ini. Bahkan setengah dari aula hitam besar telah runtuh. Sejumlah besar ahli dari Hall of Souls telah hilang selama gelombang energi yang dipancarkan dari pertempuran sebelumnya. Kali ini, kerugian Main Hall sangat menyedihkan. Pada saat itu, klan Xiaomu dan aliansi Manian Langit akan benar-benar dilenyapkan. Wakil kepala aula dari Hall of Souls tertawa terbahak-bahak saat tubuhnya tiba-tiba meledak. Kabut hitam menyebar dan dengan paksa merobek aliran spasial yang kacau. Tubuhnya bergerak, menembus air mata, dan menghilang. Orang ini telah meninggalkan semua orang di Main Hall. Bab 1491, Gugus Cahaya Jiwa. Mundurnya wakil kepala aula dari aula jiwa sebelum pertarungan jelas melebihi harapan kelompok Xiao Yan. Oleh karena itu, dia diizinkan untuk merobek ruang dan melarikan diri sebelum ada yang bisa bereaksi. Orang ini benar-benar cepat lari. Xiao Yan menatap ke tempat di mana wakil kepala aula melarikan diri dan mengerutkan kening, tapi cemberut itu cepat rileks. Wakil kepala aula dari Hall of Souls bukanlah orang biasa. Dia memiliki kekuatan bintang 3 Do Seng yang canggih. Jika Zian tidak menemani mereka hari ini, pertempuran yang sangat menyedihkan pasti akan pecah. Selain itu, bahkan setelah mengalami pertempuran seperti itu, Xiao Yan tidak yakin dia bisa benar-benar membunuh wakil kepala aula seperti dia telah membunuh Tianzun pertama. Bagaimanapun, kekuatan wakil kepala aula jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Tianzun pertama. Meskipun tidak sulit untuk mengalahkannya, saya tidak dapat menghentikannya jika dia memilih untuk melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Zian juga merasa sedikit tidak berdaya. Jika seorang ahli Do Seng bintang 3 bersikeras untuk melarikan diri, dia tidak akan bisa menghentikan ahli itu, dan wakil kepala aula dari aula jiwa ini sangat berhati-hati. Dia baru saja melarikan diri bahkan sebelum bertarung. Karena itu, Zian tidak akan bisa menahannya. Lupakan, tidak masalah jika dia kabur. Hall of Souls cepat atau lambat akan menebak bahwa kamilah yang bertanggung jawab atas masalah ini. Aliansi dan Hall of Souls berselisih satu sama lain. Beberapa waktu sebelumnya, Hall of Souls telah melancarkan serangan terhadap aliansi. Waktu dan waktu, kami akan membalas budi mereka. Jika tidak, orang luar mungkin berpikir bahwa aliansi kita hanya bisa ditekan oleh Hall of Souls dan bertindak pengecut. Xiao Yan mengangguk. Jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya saat dia sedikit tertawa. Mampu menangkap Tianzun pertama dan mendapatkan si Heart Flame berarti dia telah memperoleh banyak hal selama perjalanan ini.
Selain itu, mereka bahkan telah menghancurkan aula cabang Hall of Souls. Kerugian semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Hall of Souls tidak akan dapat dengan mudah menerima. Kamu juga harus menghabisi orang yang tersisa. Jangan biarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Xiao Yan melirik para ahli dari aula jiwa yang melarikan diri ke segala arah saat Dokter Peri Kecil dan King Lin mengejar. Setelah itu, dia beralih ke medan pertempuran antara Yao Lao dan Sein Guyu. Sein Guyu sudah dirugikan saat ini. Bahkan auranya menjadi sedikit lelah. Meskipun dia mencoba untuk bertindak keras dengan kata-katanya, dia hanyalah banseng tingkat tinggi. Tidak mungkin baginya untuk bertarung dengan Yao Lao, yang merupakan seorang elit doseng. Hanya masalah waktu sebelum dia dihabisi. Perhatikan Guyu, jangan biarkan hantu tua ini kabur. Iya, Ziyan mengangguk, sosok halusnya bergerak dan bergegas ke depan. Dia menjadi naga besar yang menyerang sekawanan kambing. Angin menyapu sekeliling. Dalam waktu singkat, para ahli dari Hall of Souls itu benar-benar dibunuh olehnya. Xiao Yan terlalu malas untuk membagi perhatiannya untuk menangani pembantaian sepihak ini. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat aula besar di bawah. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan penguasa Suan berat muncul dalam sekejap. Dia dengan kejam menebas aula besar itu. Pilar api setinggi 1000 kaki meletus dan membelah aula besar itu, mengungkapkan rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Beberapa kelompok cahaya spiritual tergantung di ujung rantai itu. Sudut mata Xiao Yan tanpa sadar bergerak-gerak saat melihat puluhan ribu tubuh spiritual. Para bajingan dari Hall of Souls ini menggunakan jiwa-jiwa ini sebagai makanan. Xiao Yan dengan lembut melambaikan tangannya. Angin yang menakutkan bertiup seperti badai liar. Rantai itu hancur berantakan dan jiwa-jiwa di dalam kelompok cahaya itu membuka mata mereka saat ini. Mereka memandang sekeliling mereka dengan sikap lemah dan tersesat. Setelah itu, fluktuasi spiritual yang sangat menggembirakan dipancarkan. Meskipun mereka tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi, mereka bisa merasakan kebebasan. Mereka telah dikunci di tempat ini selama beberapa tahun sebagai tahanan. Kadang-kadang, bahkan kematian itu sendiri telah menjadi satu-satunya harapan mereka. Kalian semua harus pergi, jangan biarkan Hall of Souls menangkapmu lagi. Petik 2. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia kemudian berbicara saat dia melihat jiwa-jiwa itu. Beberapa dari mereka tampak begitu bahagia dan gembira hingga mereka menangis. Banyak jiwa berlama-lama di langit. Beberapa berlutut ke Xiao Yan sementara yang lain membungkuk dalam-dalam padanya. Akhirnya, mereka menyerbu keluar dari penghalang dengan peluit dan dengan gila-gilaan menuju ke dunia luar. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat jiwa-jiwa itu melarikan diri. Dia baru saja akan berbalik ketika sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hatinya. Matanya melihat ke aula yang telah berubah menjadi reruntuhan saat dia samar-samar merasakan fluktuasi aneh dari dalamnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia perlahan mendarat. Dia dengan lembut melambaikan tangannya saat angin yang menakutkan mengirim pilar batu setinggi 1000 kaki terbang. Xiao Yan dengan cepat menggali lebih dalam. Reruntuhan terbelah untuk mengungkapkan lubang besar dalam sekejap mata. Ada klaster cahaya berukuran 5 kaki yang tergantung di dalam lubang. Klaster cahaya transparan. Bagian luarnya terpasang pada banyak rantai hitam. Ujung lain dari rantai ini telah terhubung dengan jiwa-jiwa yang telah melarikan diri sebelumnya. Kelompok cahaya ini adalah hal yang telah terbentuk dari tubuh spiritual itu sebelumnya. Ini adalah... Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat klaster cahaya ini. Dia bisa merasakan fluktuasi spiritual yang sangat menakutkan di dalam klaster cahaya. Selain itu, fluktuasi spiritual ini sangat murni. Tidak ada satupun kotoran yang tercampur di dalamnya. Ini adalah inti dari jiwa. Suara Yao Lao ditransmisikan dari belakang Xiao Yan. Xiao Yan menoleh dan melihat Yao Lao turun dari langit. Hantu tua Guyu itu dengan cepat dihabisi setelah Ziyan turun tangan. Karenanya, Yao Lao bebas melihat-lihat. Inti jiwa. Xiao Yan perlahan bergumam. Pada saat ini, dia secara alami memahami sesuatu. Jiwa adalah dasar kehidupan. Semua makhluk hidup memiliki jiwa dan jauh di dalam jiwa ada isyarat esensi jiwa. Ini adalah fondasi untuk pembentukan jiwa. Itu bisa digambarkan sebagai energi paling misterius tapi paling murni di dunia. Jumlah jiwa yang begitu besar membutuhkan setidaknya 1 juta jiwa.
Ekspresi Yao Lao sedikit rumit saat dia berkata, kelompok cahaya jiwa ini seharusnya menjadi koleksi manhole selama bertahun-tahun. Wakil kepala aula terburu-buru untuk melarikan diri sehingga dia bahkan gagal membawa barang sepenting itu. 1.000.000 jiwa. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Metode Hall of Souls ini memang ganas. Untuk mendapatkan esensi jiwa ini, mereka harus mengkonsumsi 1.000.000 jiwa. Selain itu, ini hanya manhole. Masih ada cukup banyak aula cabang di Central Plains. Tempat-tempat itu kemungkinan besar juga memiliki benda misterius seperti itu. Hall of Souls ini benar-benar momok di seluruh benua. Mereka memang momok. Yao Lao tidak bisa menyembunyikan kebencian di wajahnya. Hall of Souls ini menggunakan segala macam metode untuk mencapai tujuannya yang tercela. Metode misterius dan kejam seperti itu sedikit berbeda dengan mendapatkan darah atau daging dari orang yang hidup. Selain itu, metode ini mungkin lebih ganas. Aku ingin tahu apa yang direncanakan oleh Hall of Souls dengan mengumpulkan begitu banyak esensi jiwa. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia merasa bahwa esensi jiwa ini pasti melibatkan skema besar. Menyerap esensi jiwa akan memperkuat kekuatan spiritual seseorang. Jika seseorang memiliki esensi jiwa dalam jumlah yang sangat besar, dia mungkin bisa melangkah ke Distet yang legendaris jika beruntung. Yao Lao menjelaskan perlahan. Apakah maksud guru bahwa seseorang dari aula jiwa, bukan, klan Hun berencana untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya ke Distet? Apakah ini alasan mengapa mereka menangkap jiwa? Untuk menghilangkan esensi jiwa dari mereka? Xiao Yan bertanya dengan suara kaget. Ini mungkin masalahnya, tapi saya tidak bisa memastikannya. Mereka berencana membuat saya tunduk kepada mereka ketika saya ditangkap oleh Hall of Souls saat itu. Tampaknya mereka membutuhkan keterampilan alkemis saya untuk membantu mereka melakukan sesuatu, tetapi saya tidak setuju untuk membantu mereka. Oleh karena itu, saya tidak tahu persis apa yang mereka ingin saya lakukan. Berdasarkan tebakanku, itu pasti terkait dengan esensi jiwa ini. Yao Lao membelai dagunya dan berbicara dengan cemberut. Xiao Yan mengerutkan alisnya setelah mendengar tebakan ini. Berbagai tanda ini menunjukkan bahwa Hall of Souls sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu. Kumpulan jiwa untuk memurnikan esensi jiwa tampaknya menjadi satu langkah dari banyak langkah. Orang-orang ini, apa yang mereka rencanakan? Xiao Yan pernah bertemu dengan Demon Sein Huang Quan. Ahli puncak ini telah berlatih sampai jiwanya mencapai keadaan di, tetapi berdasarkan apa yang dikatakan fragmen jiwanya yang tersisa, bahkan jika jiwa seseorang mencapai keadaan di, seseorang tidak akan bisa mencapai kelas Dodi. Mungkin, hal yang dia sebutkan hilang di dunia ini adalah kunci untuk memecahkan misteri ini. Mungkinkah hal yang diklaim hilang oleh Demon Sein Huang Quan adalah esensi jiwa? Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil merasa bingung. Dia mendesah. Dia tidak memiliki petunjuk bahkan setelah memikirkan tentang apa yang dia maksud. Yang bisa dia katakan hanyalah, apa yang harus kita lakukan dengan benda ini? Xiao Yan secara alami berbicara tentang esensi jiwa di depannya. Benda ini adalah sesuatu yang telah dibentuk manhole setelah mengalami banyak kesulitan. Nilainya sangat luar biasa dan tak terukur. Tidak ada yang tahu berapa banyak alkemis yang akan menjadi gila jika benda ini dibawa ke dunia luar. Ini diciptakan dari pembantaian orang dalam jumlah yang tak terbayangkan. Seharusnya tidak ada di dunia ini. Karena sudah terbentuk, secara alamiah tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Kamu harus menerimanya. Tingkat kesadaran spiritual Anda saat ini berada di negara surgawi tingkat lanjut. Masih ada cara untuk pergi ke negara surgawi yang sempurna. Ini pasti akan membantumu untuk merebut api teratai setan yang memurnikan. Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Xiao Yan terkejut saat mendengar saran ini, tapi dia tidak bertindak. Dia menoleh dan melihat ke klaster cahaya spiritual. Dengan lambaian tangannya, dia menghancurkan rantai itu. Setelah itu, tangannya perlahan menyentuh permukaan gugus cahaya dan dengan lembut berkata, "Aku akan membantu membalas dendam untuk kalian semua." Kalimat lembut itu tiba-tiba menyebabkan kilau samar mengirimkan sinyal. Sepertinya ada banyak pesan berbeda yang dipancarkan dari klaster cahaya jiwa. Xiao Yan diam-diam menerima pesan ini. Terlalu banyak esensi jiwa telah dikumpulkan di dalam gugus cahaya ini, jadi tidak ada bentuk kecerdasan di dalamnya. Hanya beberapa kebencian, keengganan, dan emosi lain yang ada sebelum kematian total jiwa yang tersisa.
Sangat sulit untuk sepenuhnya memurnikan emosi ini. Jika seseorang menyerapnya secara acak, mereka akan membengkokkan pikirannya. Namun, satu kalimat dari Xiaoyan tampaknya diam-diam telah menyelesaikan emosi negatif yang tersembunyi ini. Ini bisa dianggap sebagai bentuk kecerdasan lain yang telah dibentuk oleh esensi jiwa ini. Bahkan ketika mereka mati, mereka akan menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk mempersulit orang-orang yang membunuh mereka. Meskipun tampaknya mudah untuk menyelesaikan emoti ini, orang-orang dari aula jiwa tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Bab 1492, Menyerap Jiwa Esens. Mereka yang memiliki pertalian memiliki hak untuk mendapatkan objek spiritual apapun di dunia ini. Sepertinya Anda dan esensi jiwa ini cocok satu sama lain. Yao Lao tanpa sadar tersenyum dan berkomentar setelah melihat Xiaoyan menggunakan satu kalimat untuk menyelesaikan emosi negatif yang tersembunyi di dalam klaster cahaya jiwa. Orang-orang dari Hall of Souls ini telah melakukan segala macam perbuatan jahat. Xiaoyan mendesah pelan. Dia melambaikan lengan bajunya saat dia meletakkan klaster cahaya jiwa ini di dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia melihat sekelilingnya. Pada saat ini, orang-orang yang tersisa di aula Men kecuali wakil kepala aula, yang melarikan diri, semuanya telah terbunuh. Meskipun banyak ahli dari aula jiwa adalah tubuh spiritual yang akan lenyap dari dunia setelah kematian, masih banyak dari mereka yang memiliki tubuh fisik. Makanya, area ini ditutupi dengan mayat. Aroma darah yang kaya membubung ke langit. Riak kecil muncul di mata Xiaoyan saat dia mengamati adegan ini. Dia dengan cepat menjadi acuh tak acuh. Dia jarang terlibat dalam pembantaian seperti itu, tetapi dia tidak akan merasakan belas kasihan sedikitpun untuk orang-orang ini yang membantu orang lain melakukan kekejaman. Semua orang ini memiliki tangan yang ternoda nyawa. Bahkan klan Xiao hampir disingkirkan oleh orang-orang ini dari aula jiwa. Ayo pergi. Xiaoyan tidak ingin tinggal lama di wilayah yang tertutup mayat ini. Setelah meraih klaster cahaya jiwa, dia berbalik dan bergegas keluar dari pegunungan. Yao Lao dan yang lainnya di belakang dengan hati-hati menggeledah daerah itu sekali lagi sebelum mereka mengikutinya dengan cepat. Sekitar 10 menit setelah kelompok Xiaoyan pergi, ruang di gunung yang jaraknya dekat mulai berfluktuasi. Sosok hitam muncul darinya dan akhirnya memasuki reruntuhan aula. Ekspresinya dengan cepat menjadi suram setelah melihat reruntuhan yang digali. Kemarahan dan penyesalan memenuhi matanya. Jiwa yang telah dikumpulkan Menholku dengan susah payah selama 100 tahun diambil oleh bocah itu. Jika kabar ini sampai ke klan, bahkan aku akan dihukum berat. Petik 2. Sosok hitam itu secara alami adalah wakil kepala aula dari Hall of Souls, yang telah melarikan diri sebelumnya. Pada saat ini, dia sedang melihat kedalaman aula yang kosong. Ekspresinya menjadi sedikit pucat. Menhol dianggap sebagai aula cabang penting dalam Hall of Souls. Jiwa yang dipenjara juga relatif kuat. Dengan demikian, esensi jiwa yang dikumpulkannya sangat kuat. Sekarang, esensi jiwa itu telah diambil oleh Xiaoyan dan jiwa-jiwa yang dipenjara itu juga telah dilepaskan olehnya. Kehilangan ini adalah sesuatu yang bahkan Hall of Souls tidak bisa menahannya. Bocah itu memiliki seorang ahli dari suku naga Void kuno yang menjaganya. Dengan kekuatanku sendiri, aku bukan tandingannya. Selain kepala aula, tidak ada seorang pun di dalam aula jiwa yang bisa membunuh bocah itu. Ini adalah bahaya yang ditimbulkan karena membiarkan harimau tumbuh. Wakil kepala aula dari Hall of Souls menggelengkan kepalanya karena frustrasi. Saat itu, Xiaoyan telah menjadi semut yang sangat kecil di mata aula jiwa. Namun setelah 1 dekade, semut dari masa itu perlahan-lahan tumbuh ke titik di mana seluruh aula jiwa tidak bisa menghadapinya. Kecepatan di mana dia tumbuh benar-benar menyebabkan seseorang merasakan penyesalan tanpa akhir hanya dengan memikirkannya. Jika mereka memberi perhatian lebih saat itu, mereka akan bisa menyingkirkan musuh besar sejak dini. The Purifying Demonic Lotus Flame akan turun di dunia ini dalam 2 bulan. Kepala aula pasti akan terlibat saat itu. Jika klan dapat memperoleh api lotus pemurnian iblis, kami akan dapat melompati rencana kami ke depan. Ini bisa membantu mengganti kerugian dari penghancuran Menhol. Mata wakil kepala aula dengan cepat berkedip. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya. Ruang di sekitarnya berfluktuasi saat tubuhnya perlahan menghilang. Kami gagal merebut api iblis teratai pemurnian terakhir kali, menunda rencana klan Hun.
Kali ini, klan Hun kita pasti akan mendapatkannya. Setelah kami mendapatkan api iblis itu, klan tidak perlu lagi mengikuti apa yang disebut kesepakatan klan. Pada saat itu, ahli klan akan turun tangan dan Xiao Yan hanya akan mati. Petik 2. HMPH, Xiao Yan. Tunggu saja, klan Hun saya pasti akan membalas dendam. Anda telah menghancurkan manhole kami, tetapi lain kali, kami akan menghancurkan aliansi Sky Mansion Anda. Petik 2. Wakil kepala aula jiwa menghilang dari dunia, tetapi suaranya yang jahat dan ganas perlahan bertahan dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Berita bahwa aula Hall of Souls telah dihancurkan mungkin belum diumumkan, tetapi jelas bahwa seseorang tidak dapat menyembunyikan informasi yang begitu mengejutkan. Oleh karena itu, dalam waktu singkat 1 minggu setelah kejadian, masalah ini tampaknya telah berkembang pesat dan meroket di sekitar Central Plains, menimbulkan banyak kejutan. Faksi di Central Plains semuanya dengan jelas menyadari kekuatan Hall of Souls. Keberadaan sombong ini telah berdiri di puncak Central Plains. Bahkan Menara Pil telah dirugikan selama banyak pertempuran dengan mereka. Makanya, banyak orang tidak berani membalas dendam meski telah menderita ke Hall of Souls. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menekan kebencian di hati mereka. Setelah mendengar berita seperti itu, wajar jika beberapa orang merasakan kegembiraan yang luar biasa. Faksi super baru yang dikenal sebagai aliansi Sky Mansion juga mulai dianggap serius. Saat itu, tidak ada yang memikirkan aliansi ini. Bagaimanapun, Hall of Souls terlalu kuat, dan aliansi telah diserang beberapa waktu sebelumnya. Hal ini menyebabkan banyak orang berpikir bahwa aliansi mulai goyah saat menghadapi badai. Namun, aliansi telah mengambil tindakan ini untuk memberitahu semua orang bahwa Sky Mansion tidak takut pada Hall of Souls. Sesuatu seperti menghancurkan aula manusia dari 3 aula Tiangang adalah sesuatu yang Menara Pil tidak pernah capai bahkan selama perang mereka dengan aula jiwa. Kali ini, aliansi berhasil melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Sky Mansion Alliance tidak diragukan lagi telah menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Hall of Souls. Karena penghancuran manhole, seluruh Central Plains dan aliansi berakhir dengan suasana yang sangat bersemangat. Sementara ini terjadi, Xiao Yan menghabiskan beberapa hari untuk beristirahat, jadi dia bisa memperbaiki dan menyerap esensi jiwa segera. Keadaan spiritualnya berada di negara surgawi tingkat lanjut. Dia sedikit lebih kuat daripada Yao Lao, tapi masih ada satu keadaan setelah keadaan maju ini. Itu adalah negara surgawi yang sempurna. Hanya setelah mencapai keadaan surgawi sempurna barulah mungkin untuk maju ke keadaan yang legendaris. Jiwa di state jarang terbentuk bahkan selama zaman kuno. Mereka yang bisa mencapai level ini kebanyakan adalah keberadaan puncak selama era itu. Contohnya adalah seseorang seperti Demon Saint Huang Quan. Meskipun melangkah ke Distet tidak berarti seseorang akan bisa menjadi Doudi yang asli, ada satu hal yang tidak perlu diragukan. Setelah mencapai puncak bintang ke-9 dari kelas Douseng, kekuatan spiritual seseorang akan memungkinkan kekuatan seseorang melonjak melampaui batas dan maju lagi. Seseorang bahkan mungkin bisa menjadi apa yang disebut keberadaan half-dead seperti Demon Saint Huang Quan. Tentu saja, kemajuan kondisi spiritual seseorang sangatlah sulit. Hampir tidak ada orang yang mencapai negara surgawi sempurna bahkan di seluruh benua. Nenek moyang misterius Menara Pil kecil, yang suka bersenang-senang menjelajahi dunia mungkin satu orang. Kepala klan Gu dan klan Hun mungkin juga telah mencapai keadaan itu. Tetapi terlepas dari bagaimana seseorang menghitungnya, jumlahnya akan sangat kecil. Xiao Yan duduk di atas batu besar di atas gunung di alam bintang saat lapisan awan melayang di sekitarnya. Ada sekelompok cahaya berukuran 5 kaki yang mengambang di depannya. Kilau lembut dan murni terus dipancarkan darinya. Cahaya mendarat di rerumputan dan dedaunan di sekitarnya, menyebabkan mereka menjadi lebih hijau. Mata Xiao Yan mempelajari klaster cahaya jiwa ini saat dia menghembuskan napas dengan lembut. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh klaster cahaya. Setelah kontak ini, Xiao Yan bisa merasakan kekuatan yang luas dan kuat yang terkandung dalam kelompok esensi jiwa ini. Perasaan itu menyebabkan jiwa di alisnya terasa sangat hangat. Engah! Xiao Yan melebarkan mulutnya. Sekelompok api coklat keabu-abuan dengan warna biru samar dimuntahkan. Api surgawi di dalam tubuhnya telah memurnikan api hati laut.
Tentu saja, pertumbuhan setelah memurnikan api surgawi ini tidak signifikan, sesuatu yang diharapkan Xiaoyan. Kekuatannya hanya maju sedikit, tetapi tidak cukup untuk mencapai bintang kedua menengah dari kelas Doseng. Flame mantra juga telah meningkat sedikit, tetapi itu hanya maju dari metode Qi kelas Kuaso Tian ke metode Qi tingkat rendah kelas Tian. Peningkatan tidak terlihat jelas. Xiaoyan tidak merasa tertekan karena situasi ini karena hatinya telah siap untuk ini. Dia sudah menjadi Doseng elit, yang berbeda dari kekuatannya saat itu. Api surgawi biasa tidak lagi bisa menarik perhatiannya. Nyala api muncul dan melayang di bawah klaster cahaya jiwa sebelum berubah menjadi api yang mengamuk yang membungkus klaster cahaya. Meskipun esensi jiwa relatif murni, ini adalah sesuatu yang diperoleh dari aula jiwa. Sangatlah baik untuk selalu ekstra hati-hati. Suhu tinggi secara bertahap meresap ke dalam klaster cahaya jiwa sebelum mulai mendidih. Ada cambuk uap hitam yang sangat samar yang dipancarkan darinya. Uap hitam ini dengan cepat menghilang. Xiaoyan mengangkat alisnya saat melihat uap hitam ini. Dia bisa merasakan pikiran yang sangat lemah di dalamnya. Ini telah dimasukkan oleh para ahli dari Hall of Souls. Jika seseorang menyerap sulur hitam ini ke dalam jiwa seseorang, mereka akan berakhir dengan gejala sisa yang parah. Orang-orang dari Hall of Souls ini memang sangat kejam. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya. Nyala api melonjak saat itu benar-benar menghaluskan semua uap hitam yang tersembunyi jauh di dalam gugus cahaya. Setelah menghilangkan uap hitam ini, klaster cahaya jiwa menjadi lebih jernih. Sekilas, itu tampak seperti ilusi. Perbaikan ini berlanjut selama setengah jam sebelum Xiaoyan perlahan menyebarkan nyala api. Dia melihat klaster jiwa seperti kristal di depannya dan akhirnya menghela nafas. Tangannya bergerak untuk membentuk segel saat kekuatan spiritualnya melonjak dari alisnya. Itu berubah menjadi sosok manusia yang tampak seperti Xiaoyan. Sosok ini duduk di depan klaster cahaya jiwa sebelum melebarkan mulutnya. Kekuatan isap melonjak darinya. Gugus cahaya jiwa bergetar setelah kekuatan isap ini muncul. Esensi jiwa yang luar biasa murni melayang dari gugus jiwa. Itu bertahan di sekitar tubuh Xiaoyan sebelum mengalir ke mulut, lubang hidung, dan pori-porinya karena terus melonjak ke dalam dirinya. Permukaan jiwa Xiaoyan mulai membentuk lapisan seperti kristal misterius saat ia mulai menyerap lebih banyak dan lebih banyak esensi jiwa. Bab 1493, Keadaan Surgawi Sempurna. Crash-crash. Gugus cahaya jiwa perlahan berfluktuasi. Gelombang demi gelombang suara yang jelas berbicara saat esensi jiwa murni yang tidak biasa dituangkan ke dalam jiwa Xiaoyan. Wajah tubuh yang jiwa Xiaoyan telah berubah menjadi secara bertahap mengungkapkan ekspresi mabuk setelah energi ini mengalir masuk jiwanya sepertinya telah tenggelam dalam cahaya hangat. Perasaan itu seperti bayi dalam kandungan. Lapisan demi lapisan kristal misterius samar diam-diam mulai muncul di permukaan jiwanya. Sekilas, jiwanya tampak seperti orang yang sebenarnya, menyebabkan jiwa tampak sangat misterius. Bagian dalam klaster cahaya jiwa mengandung kekuatan esensi jiwa yang sangat menakutkan. Kekuatan esensi ini dibentuk setelah Hall of Souls telah mengekstraksi 1 juta jiwa. Sebelum esensi jiwa yang begitu luas dan perkasa, bahkan Xiaoyan akhirnya merasa seolah-olah dia sangat kecil. Jatuh. Karena lebih banyak esensi jiwa diserap oleh Xiaoyan, gelombang melingkar dari riak tak terlihat mulai terbentuk bersamanya di tengah. Riak tak terlihat ini menyebabkan area dalam jarak 10.000 kaki gunung tiba-tiba menjadi benar-benar sunyi. Semua makhluk hidup di dalam hutan pegunungan merasakan tekanan yang berasal dari jiwa mereka. Tekanan ini menyebabkan bahkan magical beast yang paling ganas di dalam gunung itu berbaring di tanah dalam ketakutan. Mereka bahkan tidak berani mengaum. Swoosh! Aktivitas pelatihan Xiaoyan cukup intens. Fluktuasi itu mungkin tampak tidak terlihat, tetapi itu memiliki tekanan yang tidak dapat ditahan oleh seseorang. Segera setelah riak menyebar, dengan cepat terdeteksi oleh banyak ahli di dalam pavilion bintang jatuh. Banyak tokoh bergegas, tetapi mereka tiba-tiba merasa kepala mereka menjadi pusing ketika mereka 10.000 kaki jauhnya dari gunung tempat Xiaoyan berlatih. Beberapa dari mereka tidak bisa menjaga tubuh mereka tetap stabil dan menunjukkan tanda-tanda jatuh dari langit. Banyak ahli merasa shock muncul di dalam hati mereka.
Mereka buru-buru mundur dan baru berangsur-angsur merasa lebih baik setelah meninggalkan gunung dengan radius 10.000 kaki. Mata mereka terkejut saat mereka melihat ke arah gunung dengan awan yang masih tersisa di atasnya. Kekuatan spiritual orang ini benar-benar menjadi menakutkan. Kelompok Yao Lao juga muncul di langit. Mata mereka menatap gunung yang jauh dengan ekspresi muram. Bahkan mereka tidak bisa menahan tekanan spiritual semacam itu. Xiao Yan telah jauh melampaui Yao Lao baik dalam hal doqi dan jiwanya. Negara surgawi sempurna, selain leluhur, sudah lebih dari 1000 tahun sejak seseorang di menara pil kecil telah mencapai kondisi ini. Anda benar-benar telah menerima murid yang baik kali ini. Prestasi Xiao Yan cukup untuk mempermalukan generasi muda dari klan Yao dan bahkan beberapa dari iblis tua mereka. Mata tetua pertama dari menara pil kecil sedikit iri saat dia menatap gunung tempat Xiao Yan berlatih. Dia dengan lembut menghela nafas. Keadaan spiritualnya tetap berada di negara surgawi yang maju selama 100 tahun, namun dia belum bisa menyentuh negara surgawi yang sempurna. Sangatlah mungkin untuk mengetahui betapa sulitnya meningkatkan kondisi spiritual seseorang. Yao Lao sedikit tersenyum. Ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di dalam matanya. Kemampuan Xiao Yan untuk mencapai tahap ini telah melebihi harapan terliarnya. Jika seseorang membahas bakat, ada banyak orang yang lebih berbakat daripada Xiao Yan, tetapi Xiao Yan perlahan bertahan. Dia mengambil satu langkah pada satu waktu ke tingkat yang membuat orang-orang yang sangat berbakat itu mendongak. Mencapai level ini membutuhkan keberuntungan, ketekunan, dan banyak pengalaman hidup dan mati. Klan Yao, begitu aku punya waktu di masa depan, aku pasti akan melakukan perjalanan ke sana bersama Xiao Yan. Saya tidak memiliki pemikiran lain tentang klan ini, tetapi saya harus memastikan bahwa nama orang tua saya terukir di tablet klan. Ini adalah janji yang kuberikan pada mereka saat mereka mati saat itu. Yao Lao meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan melihat ke langit barat yang jauh. Matanya berisi kesedihan yang jarang terlihat. Seluruh hidupnya sangat bergelombang. Untungnya, surga memberinya harapan pada saat yang paling sunyi. Di gunung jauh di belakang klan Xiao di kota Wutan di masa lalu, dia telah menempatkan taruhan terakhirnya pada pemuda yang lembut itu. Aku ingin tahu berapa lama Xiao Yan akan berlatih kali ini. Menghitung hari, api lotus pemurnian iblis akan segera muncul. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, Hall of Souls diam-diam mulai bergerak. Mereka mengincar api teratai setan yang memurnikan. Feng Zunze, yang berada di belakang Yao Lao, mengungkapkan beberapa berita. Tenang, dia akan bangun tepat waktu. Sekarang, kita hanya harus menunggu dia melakukan terobosan. Selain itu, keluarkan perintah bahwa tidak ada yang diizinkan memasuki area dalam jarak 10.000 kaki dari tempat Xiao Yan berlatih. Yao Lao sedikit tersenyum. Dia tidak terus tinggal. Sebaliknya, tubuhnya bergerak, dan dia perlahan kembali ke aula utama. Dimengerti. Hari demi hari berlalu di tengah pelatihan yang tenang ini, tetapi fluktuasi spiritual yang menyebar dari gunung tidak menghilang. Sebaliknya, itu secara bertahap tumbuh lebih kuat, dan setelah sebulan, hampir seluruh alam bintang terpengaruh oleh riak itu. Karenanya, selain beberapa orang, yang lain hanya bisa menyerah terbang dengan wajah pahit. Mereka hanya bisa menahan tekanan spiritual yang menekan punggung mereka dengan memilih untuk berlari di tanah. Kelompok Yao Lao tak berdaya menghadapi tekanan. Bahkan mereka hampir tidak bisa menahan tekanan spiritual itu, jadi wajar saja, mereka tidak memiliki banyak kekuatan tersisa untuk membantu orang lain. Selain itu, tekanan semacam ini dianggap sebagai bentuk pelatihan lain bagi murid pavilion bintang jatuh. Hanya berjalan-jalan bisa dianggap sebagai pelatihan. Dengan eselon atas pavilion bintang jatuh mengadopsi mentalitas seperti itu, para murid pavilion bintang jatuh akhirnya menanggung tekanan spiritual yang pahit selama sebulan penuh. Meskipun tekanan spiritual ini menyebabkan banyak orang merasa sangat buruk, mereka merasakan kekuatan spiritual mereka tumbuh secara samar-samar setelah secara bertahap terbiasa dengan tekanan tersebut. Hal ini menyebabkan banyak murid merasa terkejut. Mereka bukanlah alkemis dan secara alami hanya menemukan sedikit kesempatan untuk memperkuat kekuatan spiritual mereka. Mereka senang bisa berkembang karena pelatihan khusus ini. Kekuatan spiritual yang kuat akan sangat membantu pelatihan seseorang. Setelah merasakan beberapa manfaat, tidak ada yang terus mengeluh. Beberapa murid berbakat memandang situasi ini sebagai pengalaman pelatihan yang langka. Tidak hanya mereka mencoba untuk tidak meninggalkan alam bintang,
mereka bahkan mulai mencoba berjalan perlahan ke arah gunung tempat Xiaoyan berlatih. Murid Paviliun Bintang Jatuh yang mencari tekanan, akan mengalami kekuatan spiritual mereka mulai melonjak. Bagaimanapun, tekanan spiritual dari negara surgawi yang sempurna bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung sembarang orang. Saat Xiaoyan berlatih, beberapa esensi jiwa itu mulai tersebar di seluruh dunia bintang di bawah kendalinya. Jika murid Paviliun Bintang Jatuh beruntung untuk menyerap dan bergabung dengan sepotong, itu tidak akan berbeda dengan jika pil dewa jatuh dari langit. Setelah gelombang pertama murid merasakan manfaatnya, semakin banyak murid mulai mengikuti jejak mereka. Dalam sekejap, seluruh alam bintang sekali lagi menjadi hidup. Puluhan ribu murid Paviliun Bintang Jatuh perlahan-lahan berjalan selangkah demi selangkah menuju gunung tempat Xiaoyan berlatih. Seolah-olah mereka berjalan di dalam rawa. Setiap langkah yang mereka ambil membuat mereka lelah. Tentu saja, kelelahan ini meningkatkan kecepatan latihan para murid sambil membawa beberapa kelelahan. Setelah keinginan untuk berlatih menyebar, bahkan beberapa sesepuh dari Paviliun Bintang Jatuh tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikuti pelatihan khusus semacam ini. Bahkan kelompok Yao Lao tercengang oleh keadaan alam bintang. Mereka merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Tak disangka Xiaoyan akan menyebabkan keributan besar. Untungnya, pelatihan semacam ini adalah pengalaman yang sangat langka bagi murid Paviliun Bintang Jatuh. Setelah merasakan perasaan jiwa negara surgawi sempurna, mereka akan dapat menghindari beberapa jalan memutar yang tidak perlu selama perjalanan masa depan mereka. Suasana aneh di alam bintang ini berlanjut selama sekitar 50 hari. Baru setelah itu atmosfer ini menghilang ketika tekanan spiritual perlahan-lahan berkurang. Ekspresi kelompok Yao Lao berangsur-angsur menjadi serius setelah tekanan spiritual ini, yang telah menyebar ke seluruh dunia bintang, berkurang. Mereka bisa merasakan riak tak terlihat yang kuat seperti dunia yang diam-diam berkumpul jauh di dalam pegunungan. Xiaoyan akan segera bangun. Kelompok Yao Lao sadar bahwa latihan Xiaoyan secara bertahap mendekati akhir. 2 hari lagi berlalu sementara kelompok Yao Lao menunggu. Xiaoyan duduk di puncak gunung. Ada sosok manusia yang ditutupi oleh lapisan seperti kristal aneh di depannya. Penampilan sosok ini sama dengan Xiaoyan. Esensi jiwa yang awalnya berukuran 5 kaki di depan sosok manusia kristal ini hanya setengah ukuran kepala. Gelombang esensi jiwa yang sangat murni perlahan-lahan melayang darinya. Sosok manusia kristal itu duduk diam seperti patung. Itu lama kemudian sebelum mulutnya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Kekuatan isap melonjak dan klaster jiwa setengah kepala besar bergegas ke depan. Itu berubah menjadi seberkas cahaya yang memasuki mulut kristal Xiaoyan. Bang! Tubuh kristal Xiaoyan tiba-tiba bergetar setelah klaster cahaya jiwa itu memasuki mulutnya. Cahaya menyilaukan muncul dari tubuhnya saat fluktuasi seperti dunia yang tak terlihat menyapu ke segala arah seperti badai. Pada saat ini, awan gelap menutupi langit sementara petir liar menari-nari.